saya Asraf Rizal. Saya akan membahas tentang informasi pasar dalam analisis keuangan. Informasi pasar adalah informasi yang berasal dari pasar yang bisa digunakan untuk analisis keuangan. Dalam pasar keuangan yang efisien, informasi tersebar cepat. Pasar mencerminkan informasi yang relevan. Dengan demikian, informasi dari pasar bisa dimanfaatkan oleh seorang analis keuangan. Sebagai contoh, apabila prospek ekonomi membaik, harga-harga saham mempunyai kecenderungan untuk naik. Dengan demikian, tanpa melakukan analisis prospek ekonomi langsung, seorang analis keuangan bisa memperkirakan prospek ekonomi hanya dengan menganalisis harga-harga saham. Demikian juga dengan analisis risiko. Analisis bisa langsung menganalisis risiko perusahaan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan atau analisis kanvas, seperti yang dibicarakan pada babak yang sebelumnya. Alternatif lain adalah dengan menggunakan informasi dari pasar. Berikut ini ringkasan simbol dan arti rating yang dikeluarkan oleh lembaga rating Moody's and Standard & Poor. Moody's Investor Service. AA kualitas paling tinggi, dan pokok pinjaman terjamin dan pembayaran bunga sangat terjamin. Dengan caranya, AA kualitas tinggi mempunyai risiko jangka panjang yang relatif lebih tinggi dibandingkan AAA. A kualitas baik, banyak investasi yang baik, tetapi ada indikasi bahwa risiko akan naik dalam jangka panjang. Kemudian BAA kualitas menengah, jaminan tidak terlalu baik tetapi juga tidak terlalu jelek. Kurang investasi yang sangat bagus dan bisa dikatakan agak berbau spekulatif. Kemudian BA spekulatif, perlindungan terhadap utang pokok dan bayaran bunganya relatif tidak bagus. B karakteristik investasi yang bagus, relatif kurang, perlindungan terhadap pinjaman dan pembayaran bunga dalam jangka panjang relatif kecil. Kemudian ada CAA kualitas jelek, barangkali bisa bangkrut, perlindungan terhadap pinjaman dan pembayaran bunga bisa dipertanyakan. Kemudian ada CA sangat spekulatif, emisi obligasi bisa tidak terbayar atau default dan mempunyai banyak kelemahan atau kekurangan. Kemudian C rating paling rendah, sangat kecil memperoleh investasi yang baik. Standar and Poor Club. AAA kualitas paling tinggi, pinjaman obligasi dan bunganya terjamin baik. Kemudian ada AA kualitas tinggi, mempunyai risiko lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan AA. A kualitas baik, masih dipertanyakan apabila terjadi kondisi buruk dan yang dalam jangka panjang. Kemudian BBB cukup, yaitu cukup, kondisi yang jelek bisa mengancam pokok pinjaman atau bunganya. Kemudian ada BB dipertanyakan, menghadapi ketidakpastian yang tinggi atau kondisi yang tidak bagus yang bisa mengancam pokok pinjaman atau pembayaran bunganya. Kemudian ada B spekulatif, kondisi buruk memungkinkan akan merusak kemampuan membayar pokok pinjaman atau bunganya. Kemudian ada CCC, risiko tinggi, telah diidentifikasi sebagai rentan terhadap kebangkrutan, tidak mampu membayar pinjaman atau bunganya. Kemudian D dalam proses kebangkrutan, misalkan suatu perusahaan sudah diratingkan ke dalam salah satu kategori tadi, seorang analis bisa membuat kesimpulan mengenai tingkat risiko perusahaan tersebut. Kemudian ada risiko dan return. Risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian dan atau kehancuran. Lebih luasnya lagi, risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Dalam industri keuangan pada umumnya terdapat suatu jargon yaitu high risk bring about high return. Artinya jika ingin memperoleh hasil yang lebih besar akan dihadapkan pada risiko yang lebih besar. Kemudian risk and return adalah kondisi yang dialami oleh perusahaan, institusi dan individu dalam perusahaan investasi, yaitu baik kerugian maupun keuntungan dalam periode akumulasi. Hubungan antara risiko dengan tingkat pengembalian adalah pertama yaitu bersifat linear atau searah. Kemudian semakin tinggi tingkat pengembalian maka semakin tinggi pula risiko semakin besar. Kemudian yang ketiga, semakin besar aset yang kita tempatkan dalam keputusan investasi maka semakin besar pula risiko timbul dari investasi tersebut.
Kemudian keempat, kondisi linear hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal. Resiko sering diartikan sebagai suatu kejadian buruk yang menimpa kita. Resiko dari konteks adalah penyimpangan dari hasil yang diharapkan. Semakin tinggi resiko akan semakin tinggi keuntungan yang diharapkan. Kemudian ada pengukuran return, yaitu tingkat keuntungan. Return biasanya didefinisikan sebagai perusahaan nilai antara periode T plus 1 dengan periode T ditambah pendapatan nilai yang terjadi selama periode T tersebut. Periode yang digunakan tergantung pertimbangan kita. Kadang-kadang kita menggunakan periode bulanan, 1 bulan atau 1 minggu. Dalam hal ini, return yang terjadi berarti return bulanan atau return mingguan. Kemudian ada pengukuran risiko. Konsep penyimpangan dari hasil yang diharapkan menjadi dasar pengukuran risiko. Teknik statistik standar deviasi bisa digunakan untuk melihat sejauh mana penyimpangan dari suatu hasil yang diharapkan. Dengan demikian, teknik standar deviasi bisa dipakai untuk melihat risiko atau investasi. Teknik statistik yang lain adalah menghitung koefisiensi variasi yang merupakan hasil pembagian standar deviasi dengan return yang diharapkan. Dan variabel variance, standar deviasi dan koefisiensi variasi merupakan indikator risiko investasi. Risiko mempunyai korelasi positif dengan return yang terjadi. Saham mempunyai return yang paling tinggi dengan risiko yang tinggi pula. Sedangkan treasury bill mempunyai risiko inflasi, mempunyai risiko dan return yang paling rendah. Seringkali analis mengalami kesulitan untuk menaksir probabilitas suatu kejadian. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, kita biasanya menggunakan data historis untuk menghitung return yang diharapkan pada standar return saham-saham tersebut. Penggunaan semacam itu mengasumsikan bahwa kondisi masa mendatang sama dengan kondisi masa lalu. Dengan demikian, return dan standar deviasi selalu bisa dipakai untuk menaksir return dan risiko masa mendatang. Kemudian ada risiko return dalam konteks portofolio. Portofolio biasa disebut sebagai sekumpulan lebih dari suatu aset. Misalkan kita mempunyai 4 saham, kita bisa mengatakan bahwa kita mempunyai portofolio saham yang terdiri dari 4 saham. Perhitungan return untuk portofolio relatif mudah, tetapi tidak demikian halnya dengan perhitungan risiko portofolio. Return portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari return individual seperti ini, yaitu RP sama dengan W1 R1 plus W2 R2 plus TDT plus WN RN, di mana RP itu return portofolio, kemudian W1 W2 atau W dan seterusnya bobot untuk masing-masing investasi, kemudian R1 R2 dan R seterusnya return untuk tiap-tiap alternatif investasi.